video kali ini saya akan melanjutkan hasil resume buku sistem digital karya Sri Mulyati dari bab 5 sampai dengan bab 8. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang demultiplexer. Demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu masukan data dan mendistribusikan masukan tersebut ke beberapa keluaran yang tersedia. Fungsi demultiplexer yaitu untuk memilih salah satu yang ada pada data yang diberikan pada data yang menggunakan bentuk dari suatu masukan. Demultiplexer memang banyak disebut dengan perangkat yang sedikit masukan dan banyak keluaran, karena berfungsi memilih saluran keluaran yang banyak di jalur masukan yang sedikit. Demultiplexer 1 ke 2 terdiri 1 saluran masukan, 2 saluran keluaran, dan 1 saluran pilihan. Sinyal pada jalur pilih membantu mengalihkan masukan ke salah satu dari 2 keluaran. Yang kedua yaitu ada 1 ke 4 demultiplexer. Demultiplexer 1 ke 4 memiliki 1 masukan, 2 jalur pilihan, dan 4 keluaran. Data masukan menuju ke salah satu dari 4 keluaran pada waktu tertentu untuk kombinasi jalur yang dipilih. Selanjutnya yaitu demultiplexer 1 ke 8. Demultiplexer 1 ke 8 ini memiliki 1 masukan dan 8 keluaran dan 3 masukan pilihan. Aplikasi demultiplexer. Demultiplexer digunakan untuk memilih atau mengaktifkan satu sinyal dari banyak sinyal. Maka dengan demikian banyak digunakan dalam mikroprosesor atau sistem kontrol komputer, seperti memilih perangkat I/O yang berada untuk transfer data, kedua memilih bank memori yang berbeda, ketiga tergantung pada alamatnya, memungkinkan baris yang berada dari chip memori, yang keempat yaitu mengaktifkan unit fungsional yang berbeda. Oke, selanjutnya ke bab 6 yaitu tentang flip-flop. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki 2 kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivalibrator bistabil. Flip-flop elektronik yang pertama kali ditemukan oleh 2 orang ahli fisika Inggris, yaitu William Eccles dan F.W. Jordan pada tahun 1918. Merupakan dasar dari penyimpanan data memori pada komputer maupun smartphone. Ada beberapa jenis flip-flop. Yang pertama yaitu ada flip-flop SR, kedua flip-flop JK, ketiga D flip-flop, dan keempat yaitu T flip-flop. Flip-flop SR adalah flip-flop yang paling umum digunakan dalam sistem digital. Dalam flip-flop SR, ketika input yang disetel S atau benar, output Y akan tinggi dan Y aksen akan rendah. Flip-flop gerbang NAND SR. Flip-flop SR gerbang NAND adalah flip-flop yang memberikan umpan balik dari kedua outputnya kembali ke input yang berlawanan. Rangkaian ini digunakan untuk menyimpan bit data tunggal di rangkaian memori. Yang kedua yaitu ada flip-flop JK. Flip-flop JK digunakan untuk menghilangkan kelemahan flip-flop SR, yaitu keadaan tidak terdefinisi. Flip-flop JK dibentuk dengan melakukan modifikasi pada flip-flop SR. Flip-flop SR ditingkatkan untuk membangun flip-flop JK. Yang ketiga yaitu D flip-flop. D flip-flop adalah flip-flop yang banyak digunakan dalam sistem digital. Flip-flop D banyak digunakan dalam shift register, counter, dan sinkronasi input. Yang keempat yaitu ada T flip-flop. Sama seperti JK flip-flop, tetapi pada flip-flop T ini hanya ada input tunggal dengan input clock. Flip-flop T dibangun dengan menghubungkan kedua input JK flip-flop bersama-sama sebagai input tunggal. Nah, di bab 7 ini kita akan
menjelaskan tentang aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar matematika yang hanya memiliki dua bilangan, yaitu 0 dan bilangan 1 atau bilangan biner. Aljabar boolean disebut juga dengan penjabaran teknik logika X dan Y. Nah, dalam komputer ini aljabar boolean berfungsi untuk menjawab dua jawaban, yakni true dan false. Aljabar boolean adalah operasi matematika yang berguna dalam menganalisis gerbang dan rangkaian digital dengan menggunakan hukum boolean. Oleh sebab itu, aljabar boolean adalah sistem matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki seperangkat aturan atau hukum yang berguna dalam menentukan, mengurangi, atau menyederhanakan ekspresi boolean. Nah, hukum aljabar boolean di sini terdapat 3, yaitu hukum komutatif, hukum asosiatif, dan hukum distributif. Hukum komutatif menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan urutan variabel masukan atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel keluaran suatu rangkaian logika. Hukum asosiatif menjelaskan bahwa perubahan urutan penyelesaian operasi pada variabel tidak akan mempengaruhi variabel keluaran suatu rangkaian logika. Dan hukum distributif yaitu menyatakan bahwa variabel masukan pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan tempatnya tanpa mengubah variabel hasil dari keluaran suatu rangkaian logika. Di bab terakhir atau bab 8, di sini saya akan menjelaskan tentang Renold map. Renold map atau K-map adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. K-map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah masukan dari rangkaian logika yang sedang dihitung. Rumus untuk menentukan jumlah kotak pada K-map adalah 2n, yang mana adalah banyaknya variabel atau masukan. Langkah-langkah pemetaan K-map secara umum. Yang pertama yaitu menyusun aljabar boolean terlebih dahulu, kedua menggambar rangkaian digital, ketiga membuat tabel kebenarannya, keempat memasukkan tabel kebenarannya, dan yang terakhir yaitu memasukkan rumus tabel kebenaran K-map.